Ayub pasal 19 ayat 25. Demikian firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini adalah merupakan perkataan Ayub. Merupakan perkataan Ayub. Ayub mengaku sesuatu hal yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi mau berkatakan ini bukan hanya memikirkan saat sekarang, tapi dia memikirkan perkataan ini akan menjadi berkat bagi orang banyak pada masa yang akan datang. Makanya firman Tuhan ini saya angkat temanya itu terpahat. Kalau terpahat itu tidak akan goyah lagi, akan tetap dan tetap untuk selamanya, dan itu akan menjadi kekuatan dan panutan bagi orang-orang banyak, baik masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Ayub ini bercerita tentang seseorang yang bergumul dengan makna di tengah-tengah hari-hari yang begitu cepat berlalu. Kita semua sudah tahu ceritanya. Bagaimana cerita Ayub? Ketika Ayub ini dicobai oleh iblis, dan dia dicobai oleh iblis adalah merupakan suatu izin daripada Tuhan. Iblis meminta izin kepada Tuhan, bolehkah aku mengganggu hamba-Mu Ayub ini? Bolehkah aku mencobai dia? Jangan-jangan Ayub ini takut sama Tuhan. Jangan-jangan Ayub ini dekat dengan Tuhan karena dia jaya, karena dia kaya, karena dia punya segala-galanya. Kan firman Tuhan, dalam firman Tuhan ditulis bahwa pada masa itu Ayub itulah paling terkaya di daerah itu. Kalau kita baca Ayub pasal 1 dan seterusnya itu, disitulah kita baca bagaimana kekayaan Ayub. Tapi dia bukan hanya kaya dan takut akan Tuhan. Nah, iblis mencoba, jangan-jangan kamu ini takut akan Tuhan karena kamu kaya, karena kamu banyak uang, banyak ternak, ya, semuanya kamu punya, banyak budak-budakmu, banyak hamba-hambamu. Jadi kamu lagi jaya-jayanya, makanya kamu takut sama Tuhan. Datanglah iblis minta izin sama Tuhan, bolehkah aku mencobai hamba-Mu Ayub? Apa kata Tuhan? Silakan ganggu dia, silakan cobai dia. Hanya saja jangan ganggu jiwa. Puji Tuhan. Ini perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang Dia cintai. Inilah perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang Dia sayang. Dia akan lindungi. Kan Tuhan itu kan bagaikan batu karang yang teguh. Dia akan melindungi setiap orang yang Dia kasihi, melindungi setiap orang yang Dia cintai. Dan bukan hanya Dia melindungi secara fisik, tapi secara nyawa pun Dia akan lindungi. Jiwa orang itu pun Dia akan lindungi. Makanya Dia mengatakan kepada iblis, silakan iblis, silakan godain dia, silakan cobain dia. Lakukanlah apa maumu kepada hamba-Ku Ayub, tapi ingat, jangan ganggu jiwanya. Sekali lagi, haleluya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangankan makanan, minuman, jangankan hanya sekedar pakaian, jangankan hanya sekedar masalah uang, nyawa kita pun, jiwa kita dilindungi. Contohnya Ayub ini. Ayub, walaupun dia udah memiliki segala-galanya, biasanya kan orang kalau sudah punya segala-galanya, biasanya kalau orang sudah kaya, apalagi dia kaya secara jasmani, dia kaya secara harta, biasanya itu lupa yang namanya Tuhan.
Tuhan nanti aja lah. Ini juga semua hartaku ini kalau saya nggak kerja, nggak mungkin saya punya ini semua. Tidak mungkin saya memiliki ini semua karena bukan karena usahaku. Lupa sama Tuhan. Tapi Ayub tidak. Justru karena dia kaya, di saat dia lagi jaya-jayanya, dia takut sama Tuhan. Sampai iblis aja nggak percaya kalau ketaatan Ayub dia sama Tuhan dengan ketulusan hati. Dia tidak percaya bahwa Ayub ini benar-benar sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan, saya pengen lihat kualitas iman daripada hamba-Mu ini. Bolehkah saya ganggu dia? Bolehkah saya cobain dia? Silakan, iblis, silakan. Lakukanlah apa mau. Lalu iblis bereaksi, mengganggu Ayub, menyakiti Ayub. Ya. Sampai Ayub itu kalau kita baca ceritanya, dia mengalami sakit. Apa ya? Kalau dibilang bukan kusta, kayak kundis ya di seluruh tubuhnya, mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dan bahkan dalam ceritanya itu sehingga dia nggak bisa lagi menggaruk pakai kuku, nggak bisa lagi, karena semua udah nanah. Dia hanya menggaruk dengan lempengan-lempengan kayu atau lempengan-lempengan batu. Dia menggaruk seluruh tubuhnya, saking gatalnya. Bukan hanya itu, semua hartanya, ternak-ternaknya semua mati, hilang semua. Bukan hanya itu lagi, anak-anaknya pun hilang, lenyap, mati semua. Apakah Ayub undur? Apakah Ayub lemah imannya kepada Tuhan? Enggak. Justru dia semakin kuat dan kuat. Lalu saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Ayub menuduhnya. Mereka mengatakan, memang engkau patut menerima semua bencana itu, Ayub. Engkau pantas menerima semua itu. Nah, itulah temannya. Teman itu ya, dan bahkan saudara, sahabat, ketika kita lagi jaya, mereka dekat dengan kita. Ketika kita lagi jaya, oh, kita ini teman sejatinya dia. Ketika kita lagi jaya, oh, tidak mau jauh dari kita. Tapi coba ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ketika kita nggak punya apa-apa lagi, sahabat, teman, siapapun itu, dan bahkan saudara pun menjauh. Yang saudara pun mengaku kita bukan saudaranya, malu. Yang sahabat nggak mengakui kita sahabatnya, malu. Ini sudah terjadi di masa Ayub. Mereka mengatakan, pantas kamu menerima itu, Ayub. Wajar kamu menerima itu, Ayub. Dan bahkan istrinya sendiri bilang apa sama Ayub? Kata istrinya Ayub, hei, apakah kamu tidak mau meninggalkan Tuhanmu itu? Apakah kamu masih tetap mengasihi Tuhanmu itu, menaruh imanmu sama Tuhanmu itu? Lihat kamu, lihat badanmu semua, lihat hartamu semua hilang, anak-anakmu pun hilang. Tinggalkan Tuhanmu itu, tinggalkan Allahmu itu. Apa kata Ayub? Perempuan gila. Kita sudah banyak menerima yang baik, kita sudah banyak menerima yang enak-enak. Masa kita tidak mau menerima ujian seperti ini? Ayub tidak pernah undur dari imannya kepada Tuhan. Ketika dia jatuh, ketika dia susah, terpuruk sekalipun, dia tetap teguh dalam imannya kepada Kristus. Puji Tuhan. Contoh dan teladan yang terpahat sampai di masa kini.
Ayub berseru. Ketika sahabat-sahabatnya mengatakan itu, ketika sahabat-sahabatnya menjauhi dia, ketika sahabat-sahabatnya mengatakan, pantas kamu menerima itu Ayub, Ayub mengatakan, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pemukul dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Itu bisa kita baca di Ayub pasal 19, 23-24. Sekiranya perkataanku itu ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pemukul dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Perkataan Ayub itu terpahat. Di mana katanya? Terpahat pada gunung batu untuk selama-lamanya. Kita membacanya dalam Alkitab, namun Ayub mencari makna lain yang lebih berarti bagi hidupnya selain warisan yang akan ditinggalkan. Saudaraku, inilah warisan yang ditinggalkan Ayub bagi kita sampai sekarang. Terpahat itu perkataan Ayub, terpahat itu sikapnya Ayub. Teladan yang begitu baik diberikan kepada kita. Sudah terlihat oleh Ayub. Nanti pada masa yang akan datang, banyak itu anak-anak Tuhan yang manja, banyak nanti anak-anak Tuhan itu yang munafik, banyak nanti pengikut-pengikut Kristus itu yang hanya di mulut saja, tapi kelakuannya tidak. Ayub sudah mengatakan itu dari dulu, makanya terpahatlah kata-kata yang baik dari Ayub. Seolah-olah Ayub itu mengatakan, lakukan apapun buat Tuhan. Kalau kamu ngasih Tuhan, kasihlah dengan tulus. Jangan hanya karena kau memiliki sesuatu, jangan hanya karena kau lagi punya, lagi kau lagi jaya, lagi kau lagi di atas. Jadi kau begitu menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Bagaimana ketika kau terpuruk? Masihkah kau mengasihi Tuhan? Itulah contoh yang Ayub berikan kepada kita. Saudara sekalian, apa sih kesusahan, apa sih penderitaan yang kita alami saat ini? Apakah kita sudah melebihi dari penderitaan Ayub? Enggak. Saya tidak pernah lihat orang yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Saya tidak pernah melihat orang yang punya kudis atau bisul dari ujung kepala sampai telapak kaki dan masih takut sama Tuhan, masih beriman kepada Kristus. Nggak pernah saya lihat. Banyak kemarin waktu masa pemilu kemarin, banyak, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya, banyak tuh ya orang-orang kaya, konglomerat yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif, atau bukan konglomerat lah, yang mencalonkan diri lah jadi anggota legislatif. Dia menjual tanah, pinjam sana sini, akhirnya nggak lulus, nggak terpilih. Yang terjadi apa? Gila. Ada saya lihat tuh di YouTube, karena nggak terpilih, mungkin udah halusinasi ya. Jadi di rumah itu pakai jas, pakai dasi, ya. Di rumah, di kamar pakai jas, pakai dasi, di dapur pakai jas, pakai dasi, duduk di teras rumahnya pakai jas, pakai dasi. Udah halu. Tadi udah berharap jadi anggota dewan, tapi nggak terpilih. Ada juga pengusaha yang tadinya lagi jaya-jayanya, ya, ketika dia bangkrut jadi gila, lari-lari ke jalan dengan telanjang. Coba, yang tadinya orang kaya, orang yang sangat dihormati, tapi ketika dia terpuruk, gila. Kenapa? Karena memang pikirannya itu tertuju hanya kepada harta dan harta, sehingga dia tidak bisa menerima keterpurukan yang akan dia alami. Ayub baik dalam keadaan senang
baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan jaya, baik dalam keadaan terpuruk, tetap imannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, kita boleh belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab seperti ini. Kita boleh belajar dari mereka. Kenapa sebenarnya tokoh ini ditulis dalam kitab, dalam Alkitab? Ya, supaya kita orang-orang masa kini, pengikut-pengikut Kristus masa kini, kita boleh meneladani mereka. Boleh belajar dengan mereka. Belajar dengan Abraham, bagaimana iman Abraham. Belajar dengan Ayub ini, belajar dengan Musa, belajar dengan Daud, belajar dengan Nabi Yesaya. Banyak sekali perlu kita contoh teladan. Kalau kita tidak belajar dari mereka, nggak akan berkembang, nggak akan pernah bertumbuh iman kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar dengan mereka, kita tidak akan pernah bertahan dalam penderitaan. Karena sekarang banyak orang-orang percaya sekarang berpikir bahwa ketika saya datang sama Tuhan, ketika saya beribadah, ketika saya sungguh-sungguh, maka semua masalahku selesai. Ketika saya datang kepada Tuhan, maka hidupku enak. Ternyata setelah dia dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebaliknya yang terjadi. Semakin susah, dihina orang, difitnah, ya, dikata-katain orang, teman-teman semua menjauh. Sebaliknya yang terjadi, masalah bertubi-tubi datang. Akhirnya berpikir, loh, tadi ketika gak dekat dengan Tuhan, biasa-biasa aja, hidupku enak-enak aja. Kenapa ketika dekat, berbuat ini salah, berbuat itu salah, melakukan ini dosa, melakukan itu dosa. Tadi bisa-bisa aja, sebelumnya bisa-bisa aja. Ya, kenapa? Ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka semakin dibukakan mata rohani kita untuk melihat yang benar, mana yang salah. Ketika itu salah, Tuhan menegur kita lewat firman, jangan melakukan itu. Ketika benar, Tuhan suruh lakukan itu. Nah, melakukan yang benar itu kan susah. Nah, apa yang dikasihi Tuhan? Hendaklah kehidupan kita, kesaksian hidup kita ini terpahat untuk orang lain. Hendaklah perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, pelayanan kita, apapun yang kita buat, terpahat menjadi contoh buat orang lain, baik masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Jadikanlah hidupmu itu berdampak. Jadikan hidupmu berdampak. Saya berapa kali menyampaikan, ya, hidup kita ini bagaikan bunga. Ketika bunga ini lagi mekar, sangat-sangat berguna. Dan ketika kita memberikan bunga yang mekar itu kepada orang lain itu merasa sangat dihormati. Tapi ketika kita memberikan bunga yang layu kepada orang, atau kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, maka yang menerima bunga itu pun akan sakit hati. Aduh, ini menghina saya, melecehkan saya, atau merendahkan saya. Artinya, hanya ketika bunga itu lagi segar, orang merasa dihargai ketika kita memberikan bunga itu. Memberikan bunga yang lain itu bukan suatu rasa perhatian, kasih sayang atau cinta kita kepada orang lain, tapi itu penghinaan. Ketika hidup masih segar, ketika hidup masih sehat, ketika hidup masih kuat, persembahkan untuk Tuhan. Maka disitulah Tuhan begitu senang. Kalau kau persembahkan hidupmu yang lagi sehat, lagi kuat, lagi bersemangat, Tuhan senang ketika kau mempersembahkan hidupmu kepadanya, melakukan pelayanan apapun untuk Tuhan. Jangan nanti ketika engkau sudah lemah, udah sakit-sakitan, ya, kayak bunga udah layu, baru Tuhan, aku mau melayani Engkau, Tuhan, aku rindu. Padahal udah lumpuh, udah gak bisa jalan. Baru Tuhan, kalau Engkau
Kalau aku sembuh, aku melayani Engkau. Banyak itu terjadi sama anak Tuhan. Ketika bunga itu sudah layu baru, Tuhan, inilah bunga untukmu Tuhan. Kata Tuhan, alah kamu ini. Tadi ketika bunga itu mekar, segar-segarnya kamu nggak kasih. Sekarang udah layu, udah mau mati, baru kamu kasih. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, ya, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan selagi engkau masih kuat, masih sehat, masih bisa melayani Tuhan. Jangan nanti kalau kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa baru bilang Tuhan aku melayani Tuhan. Itu semua nol, omong kosong. Buktikan sekarang. Kalau kami benar-benar mengasihi Tuhan, buktikan sekarang. Datang susu kepada Tuhan. Jadi berkat, hidupmu berdampak kepada orang lain. Ya. Sikapmu menjadi sikap yang menjadi contoh. Perkataanmu perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kurangi kata-kata yang merendahkan. Kurangi kata-kata yang memfitnah, kurangi kata-kata yang menjelekkan orang lain. Berkatakanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mungkin kita tidak bisa melihat orang lain dari luar, dari dalamnya, hanya dari luar. Tapi Tuhan melihat, baik di luar maupun di dalam. Tuhan melihat. Walaupun di luar kita kelihatan baik, tapi di dalamnya jelek, busuk, Tuhan tahu. Makanya Tuhan mau kita itu hidup benar. Apa yang ada dalam hati kita itu yang keluar dari mulut kita. Oleh karenanya, maka yang ada dalam hati itu harus yang benar, sehingga yang keluar juga di mulut kita adalah perkataan-perkataan yang benar. Mari jadikan hidup terpaham, menjadi teladan bagi orang lain. Ayub sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Ketika dalam keadaan susah, dia tetap menaruhkan imannya di dalam Kristus. Ketika dia pun jaya-jayanya, dia tetap teguh juga iman dalam Kristus. Baik susah senang, Ayub tetap teguh iman dalam Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Ya. Lagu tadi itu, ku terhubung denganmu.